Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satria Agung Permana, NIM 120210213 dari kelas FG. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika tanah 1. Selanjutnya, di sini ada materi-materi yang saya akan bawakan. Yang pertama ada proses pembentukan bumi dan patahan. Yang kedua ada jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Yang ketiga ada proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang dikandung. Dan yang terakhir ada proses pelapukan batuan dan akan saya jelaskan jenis tanah apa yang akan terbentuk. Oke, yang pertama kita ada di proses pembentukan bumi dan patahan. Jadi, Alexander Dutoit pada tahun 1930, dia mengusulkan dua superkontinen di utara Laurasia atau North America dan Eurasia, dan selatan Gondwana, yang di dalamnya ada South America, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Kemudian ada juga Wegener, dia percaya bahwa hubungan geologi dan proses pembentukan pegunungan dapat dihubungkan dengan pengapungan benua. Satu benua atau superkontinen bernama Pangea dikelilingi oleh satu samudra dengan nama Pantalasa. Proses pemisahan benua terjadi pada tahun 100 Masehi. Himalaya terjadi karena pergerakan ke utara benua India yang akhirnya bertabrakan dengan Asia. Kemudian tidak berhasil memecahkan masalah gaya penyebab pergerakan benua tersebut. Wegener mengusulkan kombinasi rotasi bumi atau gaya pasang surut matahari dan bulan yang menyebabkan pergerakan benua melalui lautan. Kemudian ada Harlow Jeffreys, ahli fisika dari Inggris, ini membuktikan bahwa gaya pasang surut terlalu kecil untuk bisa menggerakkan benua. Oleh sebab itu, setelah teori ini dilupakan oleh banyak ahli ilmu kebumian sampai pada tahun 1950, setelah penelitian sifat kemagnetan batuan berkembang. Yang selanjutnya ada teori tektonik lempeng, dihasilkan dari usaha banyak ahli ilmu kebumian selama puluhan tahun. Bukti yang sangat penting untuk teori ini datang dari aplikasi teknologi dalam mempelajari geologi lantai samudra, gempa bumi, dan kemagnetan batuan. Dan yang terakhir ada konsep utama, yaitu pengapungan benua atau continental drift, kemudian ada pemekaran benua atau sea floor spreading, dan patahan transform. Patahan fault adalah hasil bentuk muka bumi karena pengaruh tekanan secara horizontal dan vertikal pada kerak bumi yang sifatnya keras sehingga menyebabkan keretakan dan menimbulkan patahan. Patahan memiliki dua bagian, yaitu graben atau bagian yang menghujam ke bawah karena adanya depresi, dan horst adalah bagian yang lebih tinggi. Kemudian ada jenis-jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Yang pertama, peta merupakan gambaran kecil dari permukaan bumi, sedikit banyak jika dibandingkan dengan peta pada umumnya. Peta geologi merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran dan jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi adalah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Kemudian peta geologi biasanya juga ditampilkan berupa gambar dengan warna, simbol, dan beberapa corak atau gabungan dari ketiganya. Untuk menggambarkan kondisi geologi tersebut, harus menggunakan beberapa aturan teknis seperti batas-batas satuan batuan ataupun struktur yang berupa garis, dan juga penyebarannya harus mengikuti bentuk tubuh batuan beku. Untuk perbedaan jenis yang terdapat pada batuan itu diberikan suatu tanda atau warna, sedangkan untuk batuan sedimen tergantung dari hasil jurus atau stick dan kemiringan atau dip. Kemudian peta geologi identik dengan peta topografi. Namun peta geologi memiliki beberapa simbol yang lebih banyak jumlahnya. Peta geologi terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yang pertama ada peta geologi permukaan atau surface geological map. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1 dibanding 50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan pembuatan jalan. Kemudian yang kedua ada peta singkapan atau outcrop map. Peta ini merupakan yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat.
Peta ini memberikan informasi yang lengkap, berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkatan berguna untuk menentukan lokasi ditemukan batuan tertentu. Yang ketiga ada peta ikhtisar geologis. Nah, di sini bisa kalian lihat contoh petanya. Peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosfer. Yang keempat ada peta struktur. Peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Nah, seperti inilah contoh peta struktur. Dan yang kelima ada peta isopach. Peta isopach merupakan peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang keenam ada peta fotogeologi. Peta fotogeologi merupakan peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Jadi peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya ada di lapangan tersebut. Yang selanjutnya ada peta hidrogeologi. Di sini ada contoh bentuk peta hidrogeologi. Jadi peta hidrogeologi itu merupakan peta yang menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap air. Nah, selanjutnya ada suatu siklus dari batuan-batuan. Seperti inilah siklusnya, bisa kalian lihat sendiri. Setelah kita membaca siklus dari batuan-batuan tersebut, nah di sini kita akan menjelaskan yang pertama ada batuan beku. Jenis batuan beku berdasarkan kandungan silikat atau kwarsa itu sebagai berikut. Yang pertama ada batuan beku asam atau granitis. Dia mengandung mineral SiO2 tinggi, sedangkan mineral MgO-nya rendah. Selanjutnya ada batuan beku intermetis atau andetis. Dia mengandung mineral SiO2 dan MgO relatif seimbang atau sama. Dan yang ketiga ada batuan beku basa atau basaltis yang mengandung mineral SiO2 rendah, sedangkan mineral MgO-nya tinggi. Nah, di sini bisa dilihat contoh-contoh batu tersebut seperti batu riolit, granit, andesit, dan basalt. Next. Kemudian batuan sedimen klastis. Dia terbentuk dari pelapukan batuan yang molekulnya mengendap, bergabung dan mengeras menjadi satu. Contohnya batu breksi, batuan dan batuan pasir. Ada batuan sedimen kimia atau kemis, terbentuk dari proses pelapukan kimiawi yang kemudian mengalami pemisahan molekul zat. Dan yang terakhir di slide ini ada batuan sedimen organis. Dia terbentuk karena kumpulan jasad teknik yang menjadi batuan. Di sini ada contoh batu pasir, batu konglomerat, batu gamping, batu lembu. Nah, selanjutnya ada mineral stress, adalah mineral yang stabil dalam kondisi tekanan, di mana mineral ini dapat berbentuk pipih atau tabular dan prismatik. Maka mineral-mineral tersebut akan tumbuh tegak lurus searah gaya. Contoh mineral stress yaitu mica, zeolit, tremolit, actinolit, glaukovan, hornblenda, klorid 204, serpentin, epidot, silimanit, staurolit, kianit, antopilit. Kemudian ada mineral anti-stres. Jadi kalau tadi ada mineral stres, kemudian ada mineral anti-stres. Dia merupakan suatu mineral yang terbentuk dalam kondisi tekanan. Bentuk dari mineral ini pada umumnya equidimensional. Contoh mineral anti-stres yaitu kwarsa, kalsit, feldspar, cordierit, garnet. Nah, jadi di sini ada contoh batu sabak atau slate dan batu schist. Kemudian ada proses pelapukan batuan dan di sini saya jelaskan jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan tersebut. Jadi pertama ada pelapukan fisik, pelapukan kimiawi, pelapukan biologi. Jadi prosesnya yang pertama dari batuan, dia melapuk melalui pelapukan fisik, kimiawi atau biologi, dan kemudian yang terakhir ada hasil pelapukan. Jadi hasilnya itu diantaranya tanah aluvial atau aliran air yang mengalir, tanah lakustrine atau pengendapan di danau, tanah glasial atau glacier, tanah marin atau deposisi dan pembentukan samudra, tanah aeolin,
deposisi angin misalnya loess, tanah koluvial, dia merupakan gravitasi batuan runtuh dan tanah longsor. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan, di mana merupakan salah satu opsi yang dipelajari dalam geologi, masuk ke dalam subkategori dari geologi teknik. Seperti yang sudah dijelaskan pada artikel mengenai geologi teknik sebagai kekuatan dan kelemahan geologi, tanah memiliki beberapa jenis tanah yang dipakai dalam penggolongan nama tanah di lapangan. Pasir dari kerikil merupakan agregat yang memiliki susunan fragmen angular atau subangular dan tidak berkohesi. Ukuran partikelnya sebagai berikut. Ada yang di atas 8 inci, dia dapat disebut boulder, ada yang 1/8 sampai 8 inci dapat disebut kerikil, atau ada yang di bawah 1/8 inci biasa disebut pasir. Harapan merupakan jenis tanah yang memiliki ketahanan sangat besar terhadap alat bor. Kemudian ada lanau anorganik, merupakan jenis tanah yang memiliki butiran yang halus dengan tanpa atau sedikit plastisitas. Selanjutnya ada lanau organik, merupakan jenis tanah agak plastis yang memiliki butiran yang halus dengan campuran bahan organik dan memiliki permeabilitas yang sangat rendah. Ada tanah lempung. Lempung merupakan agregat partikel yang berukuran mikroskop yang bersifat plastis dengan permeabilitas sangat rendah. Jika dalam kering, lempung menjadi sangat keras. Jadi suatu tanah lempung yang kering itu sangat sulit untuk digunakan. Kemudian juga ada lempung organik. Lempungnya ini bedanya, kalau yang ini berwarna hitam atau abu-abu tua dan memiliki sifat fisik dan dipengaruhi dengan bahan organik. Yang terakhir ada gambut atau dapat disebut peat, merupakan agregat yang agak berserat dan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oke, demikian. Ini ada referensi yang saya pakai, ada 2 referensi, bisa dilihat. Oke, cukup sudah penjelasan saya pada hari ini. Semoga hal yang saya bawakan atau saya jelaskan dalam video ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah dan kurang kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.